Tapi ini kan hal yang sudah terjadi, lalu dari situ Anda mencoba berandai-andai. Ini hanya menunjukkan satu hal, Anda hobinya ngayal. Shalom teman-teman, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita akan menanggapi satu video terkait dengan mualaf Natalia Iriani yang bingung karena hayalannya sendiri tentang iman Kristen. Dan oleh sebab itu seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Sekarang coba direnungkan lah. Gimana sih kalau misalnya dulu Yudas itu seperti murid-murid yang lainnya yang nggak mau menyerahkan Yesus untuk disalib. Apakah mereka umat Kristen itu akan senang gitu sama Yudas karena nggak berkhianat? Nah, kalau misalnya Yudas nggak berkhianat, otomatis Yesus nggak disalib gitu ya, nggak diserahkan untuk disalib. Dan kemungkinan kalau Yesus nggak jadi disalib, terus yang tebus dosanya orang-orang umat Kristen siapa? Jadi itu sebenarnya membuat bener-bener pemikiran yang bikin bingung gitu ya. Soalnya kalau Yudasnya nggak nyerahin Yesus buat disalib, berarti tidak ada Yesus disalibkan. Berarti doktrin-doktrin bahwa Yesus menghapus dosa di kayu salib itu berarti nggak ada dong. Nah, gimana dong gitu kan? Pernah nggak mikir kayak gitu? Kalau aku itu pernah mikir kayak gitu. Tapi nyatanya ya, umat Kristen atau saya lah ya dulu ya, kan harus yakin ya, kalau ragu kan dosa kan. Jadi dulu itu aku mikir kalau Yudas itu pasti pengkhianat, nggak bisa diragukan lagi. Dulu aku waktu Nasrani itu harus berpikir benar-benar mengiyakan kalau Yudas itu adalah pengkhianat. Bahkan Yudas pun dengar kata Yudas Iskariot pun itu tuh udah bener-bener yang di pikiran gitu ya. Jadi karena dia udah terdoktrin sebagai pengkhianat yang mengkhianati Tuhan gitu ya, Tuhan versi Kristen ya. Nah, itu membuat umat Kristen dan saya waktu dulu itu sangat membenci namanya Yudas Iskariot. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan saya pikir berdasarkan video yang sudah kita tonton sama-sama ini, saya menilai mungkin salah satu hobi dari Natalia Iriani ini adalah ngayal. Kenapa saya sebut demikian? Karena ia mengajak orang mencoba merenungkan bagaimana kalau misalnya Yudas tidak menyerahkan Yesus dan kemungkinan Yesusnya tidak tersalib, lalu siapa dong yang menjadi juru selamat orang Kristen? Dan pada akhirnya ia sendiri menyimpulkan ini pemikiran seperti ini tuh membuat bingung. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya model berpikir seperti ini tidak perlu juga direnungkan, dan ini menjadi pemikiran yang tidak penting. Kenapa demikian? Karena justru yang terjadi dan yang menjadi fakta tidak seperti itu. Jadi untuk apa merenungkan sesuatu yang merupakan hanya hasil dari imajinasi, hanya hasil dari hayalannya Natalia Iriani? Karena yang terjadi Yesus itu disalibkan. Jadi untuk apa merenungkannya? Dan kemudian teman-teman, mari kita menggunakan sedikit model penalaran yang digunakan oleh Natalia Iriani sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Dengar Natalia Iriani, kita berandai ya menggunakan cara bernalarnya Anda. Bagaimana kalau misalnya, ingat ya, kita pakai cara bernalarnya Anda. Bagaimana kalau misalnya agama yang Anda anut sekarang itu juga tidak diperkenalkan? Gimana dong? Natalia Irianinya sekarang beragama apa? Kan bingung juga. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sebenarnya berdasarkan presentasi sebagaimana sudah kita simak sama-sama ini menunjukkan bahwa Natalia Iriani ini, bila benar sebelumnya dia berasal dari agama Kristen, dia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Karena mengenai Yesus datang ke dalam dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, memang tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi, kedatangan Yesus ke dunia adalah rencana Allah dalam rangka menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu adalah rencana Allah, ya tentu saja pasti akan terrealisasikan. Tidak mungkin tidak terrealisasikan. Itulah yang kami yakini di dalam iman Kristen. Kenapa begitu? Karena Allah yang kami kenal berdasarkan pernyataan Alkitab adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Yaitu Natalia Iriani. Dan kemudian, mengenai pernyataan Anda kalau misalnya si Yudas ini tidak menyerahkan Yesus, oh berarti orang Kristennya nggak mungkin dong punya juru selamat, kan Yesusnya otomatis tidak disalib dong.
Nah, baca Natalia, baca di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 3 sampai 5. Ini salah satu ayatnya saja. Kamu baca dengan baik ayat ini, nanti kamu akan mengerti, khususnya baca ayat yang keempat, ya. Pelajari ayat ini dengan baik. Saya tidak usah jelaskan ya teman-teman. Dibaca saja ayat ini, Matius 26 ayat 3 sampai ke 5. Ya. Kemudian teman-teman, salah satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mengetahui dengan pasti mengenai tujuannya datang ke dalam dunia. Itu di dalam kitab Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Jadi perhatikan, ketika Petrus berusaha membela Tuhan Yesus pada masa itu, Tuhan Yesus justru menegur Petrus. Ia menegur Petrus, ia tahu bahwa ini memang harus terjadi karena itulah tujuan dari kedatangannya ke dalam dunia. Jadi Natalia Iriani, pengandaianmu itu hanya menghasilkan satu hal, ya. Mungkin Anda memang hobi untuk ngayal, ya. Anda membuat diri Anda sendiri menjadi bingung karena hayalannya Anda, karena pengandaiannya Anda sendiri. Ya, terima kasih Natalia Iriani atas apa yang Anda sampaikan. Dan kemudian teman-teman, mengenai penjelasan dari Natalia Iriani tadi yang mengatakan bahwa tidak suka terhadap Yudas ataupun orang Kristen tidak suka terhadap Yudas. Ini adalah pernyataan yang hanya mewakili diri Natalia Iriani sendiri, tidak mewakili umat Kristen pada umumnya. Kenapa demikian? Karena mengenai umat Kristen diajar untuk tidak suka terhadap Yudas, itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya ada orang tertentu seperti tadi sudah disampaikan, Natalia Iriani mengaku tidak suka terhadap Yudas, yaitu urusannya Natalia Iriani, tidak mewakili umat Kristen karena hal itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Justru di dalam Alkitab, orang Kristen itu diajarkan oleh Tuhan Yesus bahkan harus mengasihi dan juga mendoakan setiap orang yang termasuk tidak suka terhadap diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai yang diajarkan dalam Alkitab itu adalah kasih. Bukan seperti yang disampaikan oleh Natalia Iriani tidak suka terhadap Yudas katanya. Ya kalau Anda tidak suka silakan saja, itu urusan Anda. Tetapi sekaligus pernyataan seperti ini menunjukkan level pemahaman Anda terkait dengan Alkitab kami orang Kristen. Ya. Wajar saja beberapa video Anda yang lalu yang pernah saya bahas itu, bahkan Anda menyebut kitab-kitab perjanjian lama itu sebagai kitab Injil. Anda lihat pernyataan Anda itu saya sudah bahas. Jadi Natalia Iriani, sebaiknya sebelum Anda membahas terkait dengan iman Kristen, supaya Anda dari waktu kepada waktu tidak terus-terusan malu. Kasihan juga saya lihat Anda ini mau presentasi tentang iman kami orang Kristen tetapi dengan cara pengandaian. Sejak kapan orang mau berbicara, mau mempresentasikan sesuatu, tapi dalilnya adalah pengandaian? Kecuali nih ya, misalnya yang Anda bicarakan itu terkait dengan masa depan. Ya, Anda berandai-andai kira-kira di masa depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan, 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, Anda boleh tuh berandai-andai karena belum ada fakta yang terjadi.